Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama Cak Pras di sini. Hampir berapa minggu ya eh, kita tidak ketemu dengan Cak Pras. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat konco-konco kabeh, teman-teman podcast JTC Surabaya, ya, supaya puasanya ini lancar. Saya doakan supaya puasanya ini berjalan dengan baik, sukses, sampai nanti menjelang Lebaran kita sucikan diri kita. Dan jangan lupa dulur, konco-konco kabeh, teman-teman semua, rekan-rekan Bolo Podcast, setelah kita melaksanakan puasa, yo kudu disucikno to awake dhewe iki dengan apa? Dengan membayar zakat. Loh, lek poso tok gak ngetokno zakat ya padha ae. Dosamu tambah numpuk, rugi kowe poso kabeh. Ya dulur, aja lali ya. Oke, teman-teman rekan-rekan podcast JTC semuanya, khususnya sahabat IKM. Kita ketahui bersama bahwa kuliner kita, khususnya di Nusantara ini sangat luas dan sangat banyak sekali ya kuliner kita. Apalagi di Surabaya, sangat-sangat luar biasa banget. Mulai dari jenis makanan apapun kita punya, ya, olahan-olahan apapun kita punya, dan kita tidak akan kehilangan rasa apapun yang kita inginkan. Ternyata di sekitar kita, khususnya di Surabaya ini sangat luar biasa. Tapi yang menjadi perhatian kita, teman-teman dan rekan Bolo Podcast dan sahabat IKM, ada salah satu tempat, ya, ada salah satu tempat di mana tempat ini sudah berpuluh-puluh tahun menjadi sebuah legenda, ya, sebuah legenda, sebuah cerita lama pada saat era kolonial zaman Belanda dulu. Daerah ini sudah terkenal. Ojo di pikiran elek dulur, ya. Teman-teman jangan berpikir dulu. Ya, jangan berpikir jelek dulu. Yaitu sebuah kawasan di mana kawasan itu namanya Doli. Yo, wes sembuh Doli ku apa artine? Biasanya sing apal koyo ngono Bu Widari bisa sing apal ngono. Jadi Doli. Doli ini terkenal dengan tempat prostitusi. Tapi di era sekarang ini ternyata di wilayah Doli ini banyak bermunculan para wirausaha baru, teman-teman IKM yang muncul di situ dengan produk-produk yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari pembatik, mulai dari sandal, sepatu, mulai dari pembuatan tas. Nah, ini yang saya hadirkan, ini salah satu yang saya hadirkan. Ini salah satunya. Sebetulnya saya juga kaget juga, ternyata potensi prospeknya juga cukup luar biasa banget. Salah satunya apa? Bumbu rujak. Nah, Jawa Timur khususnya Surabaya, itu rujak itu bukan menjadi hal yang sangat istimewa, tetapi sesuatu yang sudah terbiasa. Mulai dari dulu, mulai saya belum lahir, bahkan saya mulai kecil sampai sekarang, yang namanya rujak ini macam-macam di Surabaya. Nah, untuk menyikat waktu, rekan Bolo Podcast semua, sahabat IKM semua, ini saya menghadirkan dari daerah apa yang saya sebut tadi itu, yaitu Ning siapa? Dian. Nah, Ning Dian. Wah, Ning Dian ini wonge ayu, manis, koyok rujak. Dadi karek nambahi gula, karek nambahi micin, karek nambahi uyah, ya toh, dikelamuti sowet dheweke ya. Apa mana dikai es cendol. Ngono, Dulur. Tapi ya, semuanya itu nanti cerita langsung dari Ning Dian. Ning Dian, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning Dian, lama atau memang di Surabaya atau di wilayah Doli itu sudah lama? Kalau saya itu memang usaha bumbu rujak manis Cak Mimin ini itu sebenarnya sejak 2012, Pak.
Oh, 2012 ya. 2012. Hampir 20 tahun ya. Nah, tapi kita sebagai binaan dari dinas pemerintah itu kita baru di tahun 2018. Tapi sebelumnya itu kita sudah mengurus legalitas. Oke. Habis itu juga sudah membentuk jaringan pemasaran sehingga ketika masuk ke dinas terkait itu kita bisa mengembangkan pemasaran dan juga mengembangkan usaha ini. Iya. Tapi kenapa nih Dian kok langsung ke bumbu rujak? Kenapa nggak produk-produk yang lain yang mungkin ya mohon maaf mungkin dengan nilai jualnya mungkin bisa boleh dikatakan saya kalau bikin seperti ini harganya sekian. Tapi kalau produk-produk kayak gini ini kan boleh dikatakan kalau zaman sekarang istilahnya kan cuannya sedikit lah. Iya, betul. Tapi meskipun cuannya sedikit, tapi kan secara berkesinambungan pelan-pelan ini akan memberikan dampak yang cukup luar biasa. Kenapa kok lari ke bumbu rujak? Kita itu termasuk pionirnya bumbu rujak manis dalam kemasan botol. Nah, kenapa kok kita milihnya produknya bumbu rujak manis yang kemasannya sangat simpel, sederhana banget gitu kan Pak. Jadi memang karena kita menyasar segmentasi pasar kita itu menengah ke bawah. Dan kita membranding produk bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis tinggal sor ini itu sebagai oleh-oleh khas Surabaya tapi dengan harga terjangkau. Seperti itu. Dan latar belakangnya itu karena keluarga kami itu memang pecinta rujakan. Nah, tapi kan dengan rumah saya itu area Irak, iringannya jarak, itu kan dekat sama daerah Dr. Sutomo. Di situ kan banyak pusat orang-orang jualan rujak manis, kan? Ya. Nah, tapi kita kurang cocok Pak sama bumbunya. Akhirnya kita itu buat sendiri. Dan setiap kali ada acara, baik di kampung maupun di kantor, itu kita selalu kebagian buat bumbu rujak manisnya. Dari situ ternyata banyak yang minat dan banyak yang order untuk bumbu rujak manisnya aja. Bahkan orang yang mau jualan rujak manis itu order bumbunya ke kita gitu. Dan kita mikir, wah ini prospek banget ini. Jadi akhirnya dari situ saya sebelum jadi binaannya dinas terkait, saya sudah ngurus legalitasnya, ngurus untuk kemasannya, desain labelnya, seperti itu. Bahkan dulu itu, kalau sekarang kan gratis ya Pak, ngurus legalitas semuanya. Sangat terbantu UKM sebenarnya. Kalau zaman saya dulu masih berbayar loh Pak. Tapi karena kita sudah merasa kalau legalitas lengkap, maka customer akan lebih percaya dengan produk kita. Mungkin dulu mungkin ya teman-teman UKM kita tuh mungkin bisa dihitung dengan jari kali ya. Kalau sekarang kan waduh semakin banyak di beberapa tempat, bahkan di Surabaya itu tiap-tiap kecamatan dan sebagainya sekarang diwajibkan kan gitu ya. Diwajibkan ada koordinator untuk pembuatan untuk produk-produknya dan sebagainya. Sekarang kan setiap kecamatan punya komunitas atau paguyuban atau organisasi UKM. Gitu. Aku kok lali mana tuh yo, Ning Dian Pak. Dian, waduh. Neng Dian, atau biasanya orang-orang manggilnya itu Cak Mimin gitu aja. Karena yang dikenal itu brandnya. Oke, Neng Dian. Ini kaitannya dengan bahan baku. Ya, kaitannya dengan bahan baku. Ini salah satunya kan ada cabai ya toh. Terus kemudian kacang, terus gula merah dan sebagainya kalau saya lihat sih. Nah, ini terkait dengan bahan baku. Ini ada kesulitan enggak kira-kira? Alhamdulillah untuk saat ini itu tidak ada, karena saya sudah kerjasama sama petani lokal area Lumajang, Pak. Di sana itu gula merahnya terkenal berkualitas bagus, terjamin. Khusus gula merah ya? Iya, gula merah itu kita langsung kerjasama sama petani Lumajang. Mereka biasanya kita punya 4 supplier. Jadi kalau satu supplier tidak bisa memenuhi, kita supplier satunya dengan main
dengan beberapa supplier, itu kita juga bisa memantau harga. Iya. Seperti itu. Dan gula merah yang kita pakai kan memang gula merah kelapa asli, Pak. Oh. Sekarang kan banyak beredar gula merah yang proses, yang istilahnya campuran, kayak gitu. Nah, kalau kita karena customer kita itu juga sudah tahu rasanya produk kita itu seperti apa, jadi sudah hafal taste-nya gitu. Jadi kita berusaha untuk menjaga kualitas produk kita dengan menjaga kualitas bahan bakunya, termasuk bahan baku utama produk kita itu gula merahnya. Nah, itu kita kerjasama sama petani Lumajang. Jadi beliaunya kirim itu sekitar 1 ton setengah, seperti itu. Dan kita diberi kesempatan untuk memilih pertama kali. Jadi mereka datang langsung ke tempat kita pilih yang sesuai dengan kualitas yang kita mau. Kira-kira selain gula merah itu ada pencampuran untuk gula putih atau gula? Enggak ya, khusus gula merah ya? Kalau saya hanya pakai gula merah kelapa asli. Soalnya kalau dicampuri sama gula putih, Pak, rasanya itu jadinya itu manisnya itu ada pahit-pahitnya. Dan biasanya itu bagian bawahnya itu maser gitu loh, Pak. Nah, itu kurang pas kalau buat saya itu punya ya teman-teman sih, namanya Co. Ya. Itu dia sampaikan bahwa, Pak, kalau ditambahi gula warna coklat itu enak, Pak, gitu. Saya juga enggak tahu sih, artinya enggak tahu itu karena senang pedes kan ya. Senang pedes. Ternyata Neng Dian ternyata kalau dicampuri gula pasir putih, itu ada rasa pahitnya ya ternyata ya. Gitu. Karena yang kita inginkan kan kalau gula merah kelapa asli itu ada rasa gurihnya, Pak. Jadi ketika dimasak itu baunya sudah terasa. Kalau yang pakai gula proses yang campuran sama gula putih itu biasanya rasanya itu ada pahitnya. Habis itu kayak sangit ngomen loh, Pak. Nah, itu. Jadi memang harganya kalau yang gula merah kelapa asli itu harganya memang beda ya, lebih mahal. Per kantong kan isinya 10 kilo, itu harganya beda sekitar 20 sampai 30 ribu. Gitu. Bahkan beberapa teman UKM itu kalau butuh gula merah kelapa asli ngambil ke tempat saya. Soalnya harganya lebih murah dibandingkan orangnya kulaan di tempat lain, dan juga kualitasnya lebih terjamin. Neng Dian, kenapa kok bikin kemasan seperti kayak gini? Karena saya melihat, mohon maaf ya, di beberapa tempat pusat oleh-oleh, khas oleh-oleh, entah itu di Malang, Surabaya, atau di tempat yang lain, rata-rata bumbu rujak itu tempatnya seperti ini. Nah, kenapa kok disamakan? Itu awalnya kita, Pak, yang buat kemasan ini. Oh, gitu? Iya, jadi ada ceritanya itu, Pak, sebenarnya. Jadi awalnya itu saya kemasan yang 500 mili, yang besar yang di belakang itu. Nah, dan hanya ada 2 varian kepedasan, sedang sama pedas. Oh, ini ya? Nah, itu awalnya kita, Pak. Dan awal itu kita hanya produksi 10 kilo gula merah. Sekarang alhamdulillah setiap hari itu produksi sekitar 200 kilo gula merah. Gitu. Nah, awalnya ini. Tapi pernah produk saya dibawa sama teman untuk pameran. Nah, waktu itu rencananya mau di blending sama mereka. Mereka pesan kosongan, botolnya dari mereka. Nah, ternyata tempatnya mereka itu dekat dengan pengemasan minyak goreng. Jadi makanya kemasan ini kan hampir sama kayak kemasan minyak goreng, Pak. Nah, itu habis itu waktu pameran itu laris manis lah yang untuk kemasan yang 250 mili ini, karena kan volumenya lebih sedikit, jadi lebih praktis, lebih mudah dibawa kemana-mana. Itu setelah itu akhirnya banyak yang order kemasan 250 mili. Akhirnya saya nyari lah ke berbagai tempat, dan ternyata sekarang semakin banyak kompetitor yang pakai produk dengan botol sama dengan punya saya. Gitu. Kira-kira ada keinginan enggak untuk, artinya ini tetap dibuat seperti itu, tapi terus kemudian mungkin ada ide, coba sih saya cari tempat yang beda,
dan ini tempat ini harganya juga beda dan mungkin ini khusus untuk kalangan menengah ke atas bawah. misalnya. Ya. Jadi yang untuk produk kemasan botol ini itu memang menyasar menengah ke bawah. Nah, kita juga sudah kerjasama dengan toko retail nasional. Boleh saya sebut merek, Pak? Yaitu Alfamidi. Kita sudah supply di 5 DC Alfamidi, Pak. Yaitu untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Palu, Kendari, Manado. Rata-rata masuk semua ya? Kita ada di seluruh toko di semua DC itu. Jadi satu DC itu handle 1 sampai 2 provinsi. Gitu. Nah, mereka meminta sesuai dengan permintaannya mereka, yaitu kemasan yang sekali pakai. Biasanya kalau di Alfamidi itu deketnya buah potong, Pak. Di situ ada bumbu rujak manis kemasan cup kecil. Nah, itu produk saya. Gitu. Jadi selain itu kita juga sudah ngurus legalitas produknya, yaitu BPOM RIMD untuk kemasan saset. Karena permintaan sekarang kan banyak yang minta saset karena kan lebih praktis. Ya, salah satunya itu. Dan kita juga sudah punya mesinnya, Pak. Gitu. Iya. Oke. Itu ada kendala nggak kira-kira sampai detik ini terhadap pihak ketiga yang dititipkan itu? Kalau sampai detik pembayarannya ini, maksudnya? Pembayaran, untuk masalah pembayaran itu dulu, Pak. Kita sempat ada beberapa pusat oleh-oleh yang pembayarannya kurang baik, itu zaman dulu. Dulu kan ada banyak oleh-oleh yang di brand dengan brand ambasador artis. Iya kan? Nah, ini usul. Next ke depan itu kan artis ya. Nanti brandnya nanti ambasadornya nggak usah artis, capres saja boleh kok. Siapa? Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi bendino dikai rujak. Nggak takut, Pak. Terus gimana? Jadi ada salah satu kue lah, bentuknya kan kue kan dulu kebanyakan kan kue dengan berbagai aneka topping gitu kan. Nah itu, jadi ternyata bukan hanya saya, banyak teman-teman UKM juga yang kena gitu loh. Jadi mereka mengkonfirmasi ke UKM yang supply produknya di sana. Mereka kan mengambil nama kita memberdayakan UKM setempat, ngerti nggak, Pak? Saya jujur apa adanya orangnya. Nah, tapi ternyata untuk masalah pembayarannya itu bermasalah. Jadi produknya sudah laku, sudah terjual, tapi untuk pembayaran ke kita tidak lancar. Bahkan waktu itu konfirmasinya ke kita akan mau renovasi, Bu, gitu. Jadi nggak usah kirim dulu. Gitu. Kita mau renovasi tempatnya. Ternyata kita nggak kirim nih, beberapa teman juga. Setelah itu kita mengunjungi tempatnya dan ternyata tempatnya sudah tutup. Kita hubungi adminnya, maaf Bu, saya sudah tidak bekerja lagi di sana, coba hubungi ini. Jadi kayak dilempar-lempar, dan ternyata hal itu bukan hanya terjadi pada saya gitu, ternyata pada teman-teman UKM yang lain juga kayak gitu. Kalau podcast dan rekan-rekan sahabat IKM, ini pengalaman pribadi nih Dian ya. Pembuatan produk apapun yang konco podcast sahabat-sahabat IKM ini harus diperhatikan ya, mulai legalitasnya, terus kemudian kalau ada pihak ketiga yang memanfaatkan produk-produk teman-teman rekan-rekan semua, kalau podcast JTC maupun sahabat IKM ini harus hati-hati, karena siapapun dan apapun kondisi dan keadaannya, kalau kita sudah masuk perangkap ya, apalagi dengan urusan uang, ini sudah tidak bisa. Kalau boleh dikatakan uang harus kembali itu sulit, sudah lepas hilang ya sudah hilang, harus kembali ke kita lagi. Kembalinya apa? Ya kudu ikhlas. Memang belum saatnya seperti itu, dan ini buat pembelajaran untuk kita semua. Dan saya meyakini apa yang disampaikan oleh Neng Dian ini, selain apa yang diharapkan, ini sambal rujak khas Surabaya ini diharapkan
boleh dikatakan seluruh Nusantara itu bisa masuk, bisa diterima dan bisa dirasakan. Dan harapannya Neng Dian juga kelihatannya ini potensi pasar di luar negeri, ya, entah itu dimanapun, ini kelihatannya prospeknya juga sangat luar biasa sekali karena orang luar itu ternyata senang juga dan merasa ketagihan kalau dia merasakan apa rujak khususnya apa yang dibuat bumbunya oleh Neng Dian. Oke, Neng Dian, kembali yang disampaikan tadi terkait dengan legalitas. Iya. Ada sertifikat terkait dengan halal ya. Iya. Terus kemudian uji nutrisi, betul kan? Betul. Uji nutrisi itu kalau nggak salah terkait dengan masalah ketahanan ya. Uji nutrisi itu untuk mengetahui nutrisi dalam produk itu apa saja. Oke. Ini apa namanya? Pakai pengawet tidak? Ini pakai pengawet, Pak. Pakai pengawet. Nah, oke. Ini berapa masanya? Masa expirednya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Tapi di label ini saya tulis 10 bulan. Kenapa? Dulu kita tanpa pengawet, Pak. Habis itu karena kita kan satu-satunya bumbu rujak manis yang sudah punya legalitas BPOM. Kalau BPOM itu ada uji lab, betul, ada uji nutrisinya juga. Nah, di situ dari pihak BPOM menyarankan kita untuk memakai pengawet dengan standar yang ditentukan oleh mereka. Kenapa? Karena pemasaran produk kita bukan hanya nasional gitu loh, tapi sudah ekspor juga. Nonton produk kita ini kan juga sudah di Taiwan, Hong Kong, Malaysia gitu, dimana negara-negara itu banyak TKI-nya Pak. Ya. Nah itu yang kita sasar, TKW kita, dan ternyata TKW kita itu Pak di luar negeri mereka punya online shop dan pasar online shopnya mereka itu ya TKW atau TKI yang dari Indonesia. Dan mereka itu ternyata masih tetap nyari produk Nusantara. Iya. Gitu. Salah satunya ya ini bumbu rujak manis. Dan di sana yang paling laris itu Pak, yang kemasan pedas, varian pedas sama yang ekstra pedas. Gitu. Jadi memang saya untuk ekspornya itu negara tujuan ekspornya itu negara-negara yang banyak TKI dan TKW-nya. Itu. Tadi disampaikan yang Dian kalau apa namanya dulu ada dulu tidak ada bahan pengawet ya. Terus kemudian ada perkembangan disarankan oleh BPOM harus ada bahan pengawetnya. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap rasa? Tidak. Karena apa? Karena bahan pengawet yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak dan sudah disesuaikan, istilahnya sudah aman buat produk sambal gitu, dan ada standarnya kan Pak gitu. Dan dari pihak BPOM juga itu yang memberi saran gitu. Jadi pengawet yang cocok, yang sesuai, yang sudah memenuhi standar keamanan pangan untuk produk sambal itu ini. Dan standarnya itu 1000:1. Tapi saya nggak ngambil 1000:1, saya ngambil bawahnya. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi cita rasa dari produk ini. Itu. Habis itu sebenarnya tanpa pengawet sendiri itu aman Pak. Kenapa? Karena gula merah itu sudah pengawet alami. Nah itu loh maksud saya. Nah waktu awal itu saya juga gitu, Bu, gula merah itu kan sudah pengawet alami Bu. Itu sudah otomatis itu dia sudah aman. Karena produk saya itu juga kan sudah jalan lama nih gitu. Kita kan baru ngurus untuk BPOM itu tahun 2021, 2022 sudah keluar BPOM-nya. Nah, padahal sejak 2012 sampai tahun itu kita tanpa pengawet Pak selama itu dan aman gitu. Cuman ya kita kan memenuhi permintaan standarnya mereka seperti apa, kita ikuti. Untuk pangsa pasar ya kira-kira pangsa pasar tadi disampaikan ini sudah ada di
beberapa negara-negara di Asia Tenggara, perlu dikatakan itu, entah Hong Kong, entah Taiwan, entah Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kalau yang di dalam negeri sendiri, potensi untuk pemasarannya kira-kira gimana? Potensinya alhamdulillah besar, Pak. Kita Betul. itu punya agen dan reseller di seluruh Indonesia. Gitu. Dan agen reseller kita itu juga punya toko online di marketplace. Bahkan agen dan reseller kita itu dan distributor kita itu yang mengirim ke toko retail lokal area setempat. Contoh nih, untuk daerah Batam dan Kepulauan Riau, kita sudah punya distributor di sana. Mereka sekali order 1.500 botol, kayak gitu. Jadi nanti untuk kalau misalnya ada yang agen dan reseller yang berminat untuk menjual ini, itu akan saya sampaikan ke distributor. Mereka akan melalui distributor kami yang di sana. Kalau misal ini, saya di daerah Malang misalnya ya, daerah Malang. Saya pengen jadi reseller gitu ya. Tapi sebelum saya ambil di tempatnya Neng Dian, saya punya teman dan dia sudah, kalau dikatakan reseller dia enggak, tapi dia semacam semacam distributor atau apa ya, semacam gitu ya. Kita ngambil di situ, tapi dalam perjalanan waktu, kalau misalnya saya ambil langsung ke potong tempatnya, kompas. Ya potong kompas, istilahnya potong kompas. Itu diperbolehkan enggak? Jadi saya gini Pak, setiap ada orang yang mau beli ke kita langsung dalam jumlah besar, maka patut dipertanyakan. Pasti dia sudah jualan dan ambil produk itu di tempat lain. Saya selalu tanya, domisilinya mana Bu? Gitu. Oh daerah sini. Kok langsung ambil besar, sebelumnya ambil di mana? Gitu. Oh saya sebelumnya ambil di sini, tapi orangnya itu agak susah Mbak dihubungi, kayak gitu. Oh gini aja Bu, saya konfirmasi ke orangnya supaya mempermudah Ibu untuk proses pengambilan. Berarti karena tetap disarankan ngambil di daerah atau wilayah setempat itu ya? Iya Pak, karena kalau dia mau ngambil ke saya langsung, maka saya untuk menghindari terjadinya potong kompas seperti itu dengan cara menaikkan ongkos kirimnya. Mereka kan akhirnya mikir kan Pak, aku beli sejumlah ini, ongkos kirimnya segini. Kan lebih baik aku beli di distributor atau agen yang terdekat aja. Aku ongkirnya nggak sampai segitu gitu loh. Atau tapi bahkan gratis gitu. Tapi kadang masyarakat secara umum itu ini saya tak lihat, ini yang buat di daerah mana sih? Oh daerah Surabaya, oh daerah mana? Wes langsung aja beli di sana misalnya itu. Itu kadang mereka tidak berpikiran nanti, wah ongkos kirimnya mahal ini dan sebagainya. Malah kalau perlu saya bawa sendiri misalnya seperti itu. Kan banyak seperti itu. Kalau saya ada minimal ordernya Pak. Jadi saya sudah SOP-nya ada. Jadi sudah saya itu Pak, alumni MLM. Ya. Jadi saya sudah menerapkan jalur distribusi itu sejak lama. Jadi sudah ada SOP-nya. Kalau kamu beli dengan minimal order segini, hargamu segini. Kalau minimal ordermu segini, hargamu segini. Gitu. Dan ada sistem bonus ada. Sama dengan sama dengan reseller dan reseller sama distributor juga saya beritahu SOP saya seperti ini. Kalau kamu mau menjual di atasnya dan laku, monggo. Kayak gitu. Saya tidak ini ya. Kayak gitu. Saya jualnya kalau minimal order 250 botol itu harganya segini, 500 segini. Kalau 50 botol segini dan ada bonusnya per 100 botol. Itu dapat satu bonus, nanti berlaku kelipatan dan bisa pilih varian produk. Atau bonusnya jalan-jalan ke Batu. Wah itu. Jalan kemana gitu ya. Saya kan Bolo podcast sahabat IKM. Ini perlu dibuat inspirasi ya, perlu kita contoh bersama bahwa setiap kali kita membuat suatu usaha, membuat suatu kegiatan pembuatan produk dan sebagainya, kalau pengen maju, rekan Bolo, teman-teman podcast JTC dan sahabat IKM harus mempunyai standar operasional yang sing jenenge SOP.
itu untuk membatasi kita tidak berlebihan dan tidak mengurangi apa yang harus kita lakukan, harus kita inginkan, supaya tidak kecolongan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Kadang masyarakat itu kalau mencari pembuatan langsung di tempatnya di mana beranggapan akan lebih murah. Tapi ternyata Dian ini mempunyai SOP dengan batasan-batasan tertentu. Ya sudah, kalau kamu mau beli di tempat saya, kamu saya batasi ini batasannya sekian. Akan saya layani, tapi batasannya sekian. Tapi kalau saya lebih menyarankan, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ya belilah langsung ke distributor setempat yang sudah selama ini kerjasama dengan Dian. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kalau nanti dengan jumlah banyak dan sebagainya terhambat pada saat pengiriman. Mungkin pengirimannya mungkin dengan jumlah nilai sekian dan sebagainya, ini akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau di tempatnya panjenengan, distributor panjenengan mau minta berapapun, pihak distributor ataupun reseller nanti akan berhubungan langsung dengan Indian. Ngono gampangane ngono. Jadi aja berusaha kerusu. Wes pokoknya barang laku tak tuh terus. Iya, tapi dalam jangka pendek atau jangka panjang ini sangat-sangat tidak membantu terhadap usaha dan produknya. Oke, Dian, apa yang sudah dilakukan Dian untuk pemasaran? Karena di era digitalisasi ini mungkin digital marketing jenengan itu mungkin bisa melalui TikTok misalnya, atau di media sosial lainnya, atau melalui iklan-iklan dan sebagainya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Dian? Jujur Pak, saya itu sudah menerapkan digital branding sama digital marketing itu sejak tahun 2017. Sebelum terjadi COVID. Jadi di zaman COVID itu kan banyak UKM yang berjatuhan. Nah, alhamdulillah saya tambah laris manis. Jadi sebelum COVID itu sudah saya lakukan digital branding dan digital marketing itu dengan berkolaborasi dengan agensi digital. Oke. Gitu. Bayar? Waktu itu tidak Pak, gratis. Nah, itu kan tergantung negosiasi dan tiktokannya. Dan alhamdulillah agensi digital ini itu beliau itu pegawainya Dinas Kominfo. Habis itu mereka mendirikan agensi digital. Dan waktu itu ada pelatihan di mana saya salah satu dari pesertanya. Dan waktu itu ditawari, ibu-ibu kita mau buat iklan nih buat Kominfo mengenai pelatihan ini. Nah, apakah ada UKM yang bersedia untuk tempat produksinya di syuting di situ dan juga yang produksinya itu tiap hari. Saya langsung angkat tangan, bisa syuting di tempat saya. Jadi mereka datang ke tempat produksi saya, melihat dan melakukan syuting produksi di situ. Dan setelah acara itu mereka menawarkan, karena mereka juga akhirnya kan tanya-tanya mengenai penjualannya, semuanya, sistemnya. Dan di situ mereka tertarik, Ibu, bagaimana kalau digital brandingnya, digital marketingnya, atau media sosialnya yang waktu itu masih pakai Instagram, Pak, itu kita yang handle. Nanti sistemnya itu UKM Ibu ini saya gunakan sebagai pilot project bagi agensi digital mereka untuk merekrut banyak UKM untuk menjadi timnya mereka gitu, supaya mau bergabung dengan agensi digital tersebut. Jadi kalau teman-teman yang lain berbayar, khusus saya yang gratis. Terkait dengan teman-teman IKM kita itu kadang ya mohon maaf sih, ada yang nakal ya, dia berusaha untuk menghimpun teman-temannya melalui si A misalnya gitu. Kamu nanti tak buatkan kamu nanti dibuatkan brandingmu supaya nanti begini, nanti marketingmu nanti akan meningkat dan sebagainya. Tapi kamu bayarnya sekian misalnya gitu ya. Nah,
Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, terutama teman-teman kita seperti itu, apa nih dia mempunyai apa namanya hal yang beda untuk menangkis apa yang diinginkan oleh teman-teman kita seperti itu. Nah, saya Pak, ketika mau mengadakan kerjasama itu ada tanda tangan MOU-nya. Bukan hanya Sebentar, tanda tangan MOU itu dengan agensi digital itu. Agensi digital itu atas nama pribadi atau lembaga atau institusinya dia? Institusi itu agensi digital yang mereka bentuk. Saya ada tanda tangan MOU kerjasama selama waktu itu per 6 bulan. Oke. Gitu. Sistemnya seperti apa? Berarti bukan atas nama institusi ya? Bukan atas nama institusinya dari tapi dia punya lembaga. Dan mereka punya lembaga sendiri. Dia buat sendiri untuk membantu teman-teman UKM itu ya? Nah, seperti itu. Tapi untuk itu, saya ada MOU-nya dengan saya, dan mereka kalau kerjasama sama dengan teman-teman yang lain, mereka juga ada MOU-nya. Waktu di awal aja. Kebanyakan kan teman-teman gini, ngapunten ya. Teman-teman itu seringkali kena tipu, ngapunten. Orang-orang yang aku coach, mentor, saya jujur apa adanya, karena banyak yang kayak gitu, saya coach mentor, nanti saya bantu untuk pemasarannya, produkmu tak bawa dulu, nanti tak bantu pemasarannya, nanti penjualannya. Kalau saya enggak. Jadi sistemnya itu tetap dalam pantauan saya, untuk pengiriman produk nggak dibawa sama mereka, produk tetap di saya, gitu. Dan mereka tiap bulan akan membuat laporan penjualan. Nah, totalnya berapa? Baru transfer. Kayak gitu. Jadi semua kendali tetap di saya. Cuman ketika orderan masuk ke mereka WA, kita punya WA group Pak, komunikasinya melalui WA group. Habis itu, Bu, tolong dikirim ke sini jumlahnya segini gitu. Dan dari situ juga saya sangat diuntungkan juga, saya punya data customer. Nah, big datanya saya bisa dapat big datanya, mereka fair kayak gitu. Itu data itu dari mana? Data, selain saya juga punya data sendiri untuk agen reseller dan customer yang order melalui media sosial yang mereka kelola, itu kan mereka juga rekap di laporan penjualan, di situ kan ada datanya. Nah, jadi ketika kita lepas kerjasama dengan agensi digital itu, data itu masih saya ada. Kira-kira ya mulai berapa ya? Mulai tahun 2012 ya? 2007 saya mulai digital marketing dan branding itu di tahun 2017. 2017, oke. Sampai detik ini ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin sebagai pembelajaran buat dia terhadap produknya? Kalau terhadap produk itu kita itu dalam hal produksi ya Pak, kita sempat menarik 1.000 botol dari agen dan reseller. 1.000 botol? 1.000 botol. Nah terus 2 kali. Kita kayak waktu itu saya riset Pak, jadi kenapa ya produk ini kok tidak sesuai dengan standar saya. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2017-an mungkin Pak gitu. Jadi kenapa produk ini yang seharusnya 1 tahun masa expirednya itu 1 bulan sudah mengalami kerusakan. Jadi dia mengalami oksidasi, botolnya itu sampai melembuk, habis itu meledos. Nah itu sampai saya protes ke supplier gula merah saya kembalikan produk saya ini, saya bawa semua yang rusak lah, saya bawa ke mereka. Ini produk rusak. Karena gula saya waktu itu saya ngiranya gula merah. Karena gula merah yang sampai kirim ke saya tidak sesuai dengan standar yang saya tentukan. Jadi saya akhirnya keras Pak. Jadi walaupun saya order 1 ton atau 1,5 ton gula merah gitu ya, saya buka acak, saya coba lah gitu 1. Kalau dia itu tidak sesuai dengan standar saya kembalikan semuanya. Terus nggak mau tahu pokoknya semua. Saya nggak mau nerima semuanya. Tapi yang ini asli Mbak Dian, ini cuma dikit yang campuran. Saya nggak mau. Bawa semuanya. Dan jangan sampai kirim produk di bawah standar yang saya inginkan. Makanya itu mereka selalu kalau kirim saya diberi kesempatan untuk milih pertama kali. Karena saya juga sistemnya langsung cash on delivery.
barang Berarti, kamu Mbak, nyampe langsung tak bayar. berarti Saya kan nggak dia ada. harus datang ke tempat lokasi berarti. Enggak, Pak. Ketika mereka kirim ke tempat saya, Oh, ya itu sudah ada beberapa yang diturunkan. Tapi ternyata saya buka salah satu. Oh, ini maksudnya ini jelek, ini kualitasnya tidak sesuai standar saya. Ambil semuanya, kembalikan semuanya. Saya nggak mau ngambil. Kayak gitu. Memang kesannya kejam ya, Pak. Cuman kalau mereka tidak ditegesi seperti itu, mereka seenaknya sendiri. Ya sih. Nah itu, jadi waktu mengalami kerusakan itu, saya kembalikan produk saya yang rusak, yang saya ambil dari agen dan reseller itu, saya bawa, saya taruh di itu, kasihkan ke mereka, tanggung jawab untuk produk saya yang rusak. Kayak gitu. Akhirnya apa? Produk saya yang rusak ini diganti sama gula merah yang baru, ya kualitasnya bagus. Itu. Ini loh rekan Bola Podcast sahabat 3M. Ini kayak contoh mana? Ini contoh pintu lo lari ya. Jadi apapun Bola Podcast, teman-teman sahabat 3M, dengan produk apapun, ini kita harus hati-hati. Terutama terkait dengan bahan baku. Harus hati-hati. Seperti yang disampaikan oleh Neng Dian. Jadi gula merah itu secara sampling diacak, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, yang distandarkan oleh media. Ini harus kembali semua, karena berpengaruh dengan produksinya, dengan hasil produksinya yang itu sampaikan langsung ke masyarakat, karena dampaknya sangat merugikan sekali nantinya. Jadi gak ada hubungannya seneng gak seneng, tapi ada hubungannya ambek bisnis sama hubungannya ambek cuan. Nah kalau segala sesuatunya nggak hati-hati, ya cuan hilang, rugi. Itu kan Mbak Dian ya. Mbak Dian, terakhir, kira-kira yang diharapkan Mbak Dian next ke depan, tadi sudah ke pemasaran, sudah ke dalam negeri, lokal, oke. Terus berharap banyak, ternyata di wilayah Nusantara sudah oke, apalagi di mancanegara sudah oke, bahkan didukung oleh saudara-saudara kita, TKI kita, terutama Mak Ning TKW kita, ya, kan betul, gitu ya. Betul, Pak. Nah, sebetulnya ada sesuatu misi atau yang diharapkan oleh Neng Dian next ke depan untuk produk ini apa kira-kira? Jadi memang kan untuk produksi produk ini, saya kan memberdayakan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi saya berharap jadi omsetnya itu akan lebih besar, sehingga saya bisa memberdayakan lebih banyak orang. Makanya itu saya melakukan diversifikasi produk. Dari varian, dari kemasan, seperti itu. Dan juga saya berharap kemarin itu sebenarnya ada tawaran untuk ekspor, Pak, yaitu di Arab Saudi. Kalau jenengan pernah di Mekah, Medina, itu kan sudah ada orang jualan rujak itu. Nah itu cocok. Dan saya waktu umroh ke sana sempat bawa produk saya ke sana gitu, dan cocok karena di sana itu kan paling banyak TKI-TKW-nya itu di sana. Dan orang umroh, orang haji itu banyak di sana, dan kangen dengan istilahnya produk-produk Nusantara kayak bumbu rujak manis. Ternyata di sana kan bakso, rujak manis di sana juga laris manis gitu. Tapi kan taste-nya kan beda. Nah, jadi cocok. Cuman kemarin itu kita terkendala dengan legalitasnya. Yaitu kalau mau ngurus CCP dan semuanya, legalitasnya kan harus PT perorangan. Saya sempat ngurus PT perorangan, Pak. Cuman akhirnya saya non-efektifkan. Kenapa? Karena kalau saya buat PT perorangan, maka semua legalitasnya itu harus berubah ke PT perorangan itu. Nah, itu yang menjadi kendala UKM-UKM. Terutama produk saya itu kan sudah BPOM. Nah, untuk ngurus BPOM itu legalitas paling susah bagi UKM. Itu saya jujur saja. Makanya itu saya berharap ketika sudah PT perorangan, maka untuk proses pengurusan legalitas BPOM ini semudah kayak kita revisi legalitas sertifikat halal. Kalau sertifikat halal kan kalau kita melakukan revisi kan kita tinggal kalau merubah itunya kan tinggal
mengajukan revisi di BPJPH Ya. untuk nama yang ini dirubah jadi nama ini. Karena saya juga pernah saya melakukan pengurusan legalitas itu mandiri, Pak. Ya. Semuanya mandiri, jadi saya tahu prosedurnya. Nah, yang paling susah itu BPOM, Pak. Oh. Gitu, dan butuh waktu lumayan lama untuk pengurusan BPOM. Gitu. Apa namanya? Harus didatangi, harus diajak silaturahmi. Nggih. Nah, perlu diajak rujakan bareng. Gitu. Iya dong. Padahal saya sendiri fasilitator nasionalnya BPOM. Jadi saya tahu prosedurnya seperti Oh gitu ya. Itu di wilayah Surabaya. Kalau fasilitator nasional BPOM itu bisa seluruh Indonesia, Oh, Pak. bisa seluruh Indonesia. Tapi Ya? selama ini saya kalau disuruh bantu mulai awal sampai akhir gini aja, kamu tak ajari prosedurnya, karena saya tahu sendiri berkas wake itu. Dan kalau revisi, Pak, itu ada schedule-nya. Kalau dikasih jangka waktu, kalau kita itu kadang-kadang sudah buka kok belum ada itu ya, apa revisinya atau konfirmasi apa yang itu lama gitu, Pak. Habis itu kita kadang-kadang sudah repot, sudah nggak ngelihat lagi kan. Ternyata sudah melebihi 30 hari. Akhirnya apa? Ngulangi lagi dari awal. Itu prosesnya. Kira-kira ada keinginan enggak untuk bikin partai gede? Contoh misalnya, bikin bumbu rujak sak galon air mineral misalnya. Kan, kalau kita, alhamdulillahnya itu yang kerjasama Alfamidi, Pak. Itu kita untuk Jawa Timur aja, 1 minggu itu 2.400 cup. Kalau yang Boyolali itu sekali kirim itu kita 5.000 cup. Artinya wilayah lainnya. Artinya seperti kayak bumbu semacam apa namanya, semacam saus gitu ya. Kan ada yang kemasan gede. Jerigen gitu kan. Nah, kira-kira bumbu rujak ada keinginan nggak untuk bikin partai gede kayak gitu? Kita itu pernah supply, Pak. Jadi kalau jenengan ingat di mall-mall, jadi kita supply-nya di mall-mall, Pak. Manisan Jambu Medan. Ya, wapi gitu. Nah, yang ijo-ijo yang itu, nah itu bumbunya kita yang buat, Pak. Kita yang supply. Mereka ordernya per 5 literan gitu, pakai literan, jerigen 5 literan. Meskipun tanpa brand di situ ya. Iya. Itu kita yang supply bumbu rujak manisnya. Habis itu bumbu akhirnya gitu kita juga buat bumbu rujak Bangkok. Waktu zamannya manis orang jualan jambu kristal, rujak jambu kristal pinggir jalan. Nah, cuman saya tidak supply yang di situ, Pak. Saya supply-nya yang di mall-mall. Kenapa? Karena memang harganya beda. Kalau mereka kan cuman pakai gula putih, garam, cabai kering kayak gitu kan, Pak, gitu. Kalau kita gulanya pakai gula semut aren, kualitas ekspor. Dan kita punya supplier dari Lumajang, dari KUD-nya sama juga sana. Itu di Lumajang juga itu pembuatan semut aren. Iya, koperasinya itu di sana, Pak. Bagus, kualitasnya ekspor. Itu dia kadar airnya itu rendah. Sehingga kering sekali, gitu, nggak gampang lembek, dan akhirnya masa expired produknya itu jauh lebih lama. Dan kita juga buat kemasan yang 500 gram sama 1 kilo. Jadi buat orang-orang yang istilahnya jualan, yang nggak bisa buatnya, dan juga kalau mereka beli bahan bakunya kan mahal. Kalau saya kan beli bahan baku langsung dari kooperasinya di sana dalam jumlah besar. Jadi harganya kan saya dapatnya jauh lebih murah. Dan kualitasnya lebih terjamin dibandingkan yang di pasaran. Itu karena saya pernah beli gula semutnya yang di area Surabaya. Harganya lebih murah, Pak. Tapi ternyata apa? Dia gula putih yang dipoles. Rasanya beda. Kalau gula semut aren yang asli itu rasanya pasti gurih. Dan warnanya itu bukan yang merah coklat gitu. Bukan. Dia akan cenderung itu kayak kekuningan gitu. Nonton, dan pemakaiannya gampang, tinggal ditabur saja. Dan sekarang ini termasuk salah satu produk diversifikasi saya yang paling laris juga. Oke, Neng Dian, untuk teman-teman sahabat IKM dan konco-konco podcast JITC, kira-kira Neng Dian untuk memberikan statement, memberikan motivasi terhadap teman-teman sebagai contoh apa yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang perlu disampaikan? Silakan. Oke. Mungkin untuk teman-teman UKM di luar sana, baik yang baru maupun sudah lama, yang pertama itu jangan gampang menyerah, gitu. Dan
Jangan lihat kalau misalnya UKM itu produksi ini laris, akhirnya niru. Tidak, kita harus benar-benar mempelajari knowledge produk kita itu harus kita tahu benar-benar dan kita harus tahu dari hulu ke hilirnya itu. Dan yang paling penting terapkan kolaborasi dan digitalisasi saat ini juga. Cukup ya? Cukup Pak. Waduh. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Harus bermanfaat. Maksud saya gini. Maksud saya sing terkenal ojo capras tok. Ini dia juga harus terkenal gitu loh. Amin. Minimal produk-produknya ini bisa dikenal, bisa meningkat, bisa berkembang. Minimal ini sampai 7 turunan. Ini produk yang dengan ini masih tetap diakui dan dirasakan lah. Intinya itu aja. Rekan Bola Podcast dan sahabat 3M itu mungkin yang bisa Cak Pras sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, dan ini membawa berkah untuk kita semua. Dan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, terutama saudara kita, teman kita Neng Dian ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan, baik untuk Neng Dian sendiri ke depan, ya, untuk kita semua, tapi untuk sahabat-sahabat IKM semua, rekan Bola-Bola Podcast yang ada di ITC. Ini contoh yang kalau saya katakan cukup luar biasa. Hanya bondone mek sambal rujak manis, itu dikenal tekan dindi. Iya toh. Ojo sing dikenal ojo mek jarak itu. Sing dikenal ojo mek doline itu, produknya lho ya. Oke, Bolo, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Cak Pras mengundurkan diri dan mudah-mudahan minggu depan Cak Pras akan mengudara lagi dengan statement yang berbeda, dengan cakupan yang berbeda, dengan materi yang berbeda, tapi yaitu mau. Yang penting seduluran sak lawase, ayo kabeh padha rukun, Indonesia jaya, kita tetap semakin jaya. Terima kasih rekan Bola Podcast, sahabat KM. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Pras. Preview.